Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empowers, ketemu sama saya lagi, Hakimah Romadona dari Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Sekarang ini banyak sekali seseorang yang di jalan atau dimanapun bertemu dengan temannya melakukan interaksi. Nah, itu tujuannya untuk menjalin silaturahmi. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelatihan komunikasi efektif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu apa itu komunikasi. Yang sudah saya jelaskan tadi, komunikasi itu tujuannya untuk menjalin silaturahmi. Nah, komunikasi itu terjadi apabila ada dua orang atau lebih saling berinteraksi atau berbicara. Unsur-unsur komunikasi itu sendiri ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada message atau pesan. Itu adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian ada saluran. Apa saluran? Saluran adalah media elektronik yang dipakai untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Dan yang terakhir ada respon. Respon adalah tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah komunikator memberikan pesan yang ingin dia sampaikan. Komunikasi tentunya mempunyai fungsi. Nah, fungsinya itu bisa kita lihat. Yang pertama itu bisa mencapai pengertian satu sama lain. Dengan adanya komunikasi, kesalahpahaman atau semacamnya, kita akan menyelesaikan dengan mengerti satu sama lain. Yang kedua, membina kepercayaan. Dengan adanya komunikasi, kita melatih diri kita untuk percaya kepada orang lain. Yang ketiga, mengkoordinasi tindakan. Mengkoordinasi tindakan maksudnya dengan adanya komunikasi, kita juga bisa sharing kepada teman kita untuk memberikan kritik atau saran tentang tindakan kita. Yang keempat, merencanakan strategi. Dengan komunikasi, kita juga bisa mendiskusikan mengenai strategi apa yang akan kita lakukan untuk suatu kegiatan. Yang kelima, melakukan pembagian pekerjaan. Dengan adanya komunikasi, pekerjaan berat akan terasa ringan ketika kita sudah membagikan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya rasa berbagi rasa. Adanya rasa untuk berbagi rasa terhadap sesama. Komunikasi juga mempunyai prinsip-prinsip. Prinsipnya itu ada 3. Yang pertama, komunikasi bersifat timbal balik. Maksud timbal balik di sini adalah adanya stimulus dan respon. Si komunikator memberikan pesan yang ingin dia sampaikan, kemudian si komunikan akan menyampaikan responnya kepada komunikator. Yang kedua, bersifat simbolik. Apa itu simbolik? Contohnya saja seperti jabat tangan. Dengan jabat tangan, kita sudah melakukan komunikasi. Namun, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi nonverbal. Yang ketiga, komunikasi mengenal konteks orang, tempat, dan waktu. Yang dimaksudkan adalah komunikasi itu ada pada tempatnya, serta dia juga mempunyai waktu tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi, bisa kita lihat. Yang pertama itu komunikasi satu arah. Biasanya ini hanya dilakukan satu orang ketika sedang berpidato atau ceramah. Yang kedua itu komunikasi dua arah. Itu dilakukan oleh 2 orang ketika dia sedang berdiskusi atau mengobrol. Yang terakhir itu komunikasi publik yang dilakukan dengan 2 orang, lebih dari 2 orang. Semisal kita sedang diskusi atau musyawarah. Aspek-aspek komunikasi itu sendiri ada 3. Yang pertama verbal, nonverbal, dan vokal. Nah, di sini ada gaya komunikasi. Yang pertama itu pasif. Apa itu pasif? Pasif itu komunikasi yang dilakukan, namun kegiatan komunikasi tersebut secara tidak aktif atau tidak adanya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, asertif atau tegas. Yang dimaksud di sini ketika komunikator memberikan
message kepada komunikan, maka komunikan akan mendengarkannya dengan sesama. Nah, yang ketiga itu adanya agresif. Kalau agresif itu keduanya saling melakukan timbal balik dengan adanya message dan respon. Bagaimana cara membangun keberanian serta sikap percaya diri? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ada 5 langkah. Yang pertama kita bisa lakukan itu yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Dengan kita yakin dengan diri kita sendiri, maka keberanian pun akan mengikutinya. Yang kedua itu mampu menyesuaikan diri. Dengan kita mampu beradaptasi dengan lingkungan atau lingkungan baru yang kita lalui, maka akan melatih kita juga untuk menjadi orang yang berani untuk mengambil resiko. Yang selanjutnya selalu mengembangkan diri. Kita harus selalu mengeksplor diri kita untuk berkembang terus-menerus hingga diri kita mampu berdaya. Yang keempat, mengemukakan pendapat. Untuk menjadi orang yang berani, kita harus berani pula mengemukakan pendapat kita mengenai suatu hal. Dan yang terakhir, bersikap asertif atau tegas. Selanjutnya kita akan membahas beberapa komunikasi yang dilakukan dalam kantor. Yang pertama itu adanya meeting atau rapat. Ketika meeting atau rapat, yang harusnya kita lakukan adalah memuji. Ketika seseorang sudah menyampaikan pendapatnya, harus kita hargai dengan pujian. Ketika jawaban itu atau pendapat itu baik, dan ketika pendapat itu salah, maka kita harus beri kritikan. Yang kedua, kita harus mengusulkan. Dengan adanya rapat, itu tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan. Maka dari itu kita harus mengeluarkan pendapat kita agar tujuan itu tercapai. Dan yang terakhir, kita harus mengkritik. Ketika seseorang salah dalam pendapatnya, maka kita harus mengkritiknya, namun mengkritiknya dengan cara yang membangun. Selanjutnya ada briefing. Bedanya briefing dengan yang meeting tadi, kalau briefing ini dilakukan sebelum acara kegiatan atau suatu kegiatan. Hal yang pertama kita lakukan adalah rundingkan apa topik yang akan kita bahas. Yang kedua, siapkan catatan atau media presentasi yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga, kritik pokok gagasan anggota lainnya agar briefing tersebut mempunyai makna tertentu. Yang keempat, menjelaskan manfaat adanya briefing ini. Dan yang terakhir, menguraikan ukuran keberhasilan. Ketika kita akan melakukan kegiatan di briefing ini, kita harus mempunyai patokan keberhasilan kita. Selanjutnya diskusi. Langkah yang pertama itu kita harus pahami kerangka berpikir mitra diskusi kita. Kita harus pahami bagaimana pola pikir lawan bicara kita tersebut. Yang kedua, mengurangi interupsi yang mengganggu. Ketika seseorang sedang berbicara, kita harus mengurangi sikap menyelak atau menginterupsi pembicaraan seseorang. Dan yang ketiga, kita harus melakukan keseimbangan kemampuan. Apa itu keseimbangan kemampuan? Keseimbangan kemampuan itu yang diantaranya adalah kita harus menyampaikan pendapat, kita harus bertanya, kita juga harus memahami, serta membuat kesimpulan bersama. Yang selanjutnya ada telepon. Bisa kita lihat, ketika kita menelpon, kita harus memastikan mitra bicara punya cukup waktu. Kemudian kita juga harus mengirimkan konsep tertulis kepada mitra kita. Kemudian mengenali tanda-tanda turunnya partisipasi dari mitra kita. Kemudian kita akan, ketika kita mengakhirinya dengan mendadak, kita akan katakan kalau kita akan menelpon kembali untuk melanjutkan pembicaraan. Dan yang terakhir, usahakan bertemu langsung jika topiknya penting. Selanjutnya ada memo. Memo itu bentuk surat yang sangat sederhana yang terkadang berbentuk disposisi seperti catatan kecil yang kita buat untuk mengingat sesuatu. Kemudian ada email. Kita harus hati-hati dengan topik yang bersifat rahasia karena email itu bisa saja membocorkan rahasia kita. Kemudian ketika topik itu penting, kita harus membuat hard copy-nya serta memahami kode etik email. Nah, yang terakhir ini ada faksimili. Apa itu faksimili? Dia merupakan alat alternatif berkomunikasi yang ekonomis dan mempercepat pembicaraan tentang telepon untuk komunikasi. Nah, tujuannya itu agar penerima faks mempelajari isinya sebelum bertelepon.
Selanjutnya ada komunikasi interpersonal atau yang ada dalam diri kita. Ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, maka yang harus kita perhatikan adalah bahasa. Bahasa kita terhadap orang lain seperti apa. Kemudian menyaring bahasa kita untuk kita bicarakan kepada orang lain. Kemudian budaya komunikasi kita, apa yang biasanya kita keluarkan dari mulut kita harus mengkondisikannya. Kemudian emosi, ketika kita sedang berkomunikasi, alangkah lebih baiknya kita mengurangi emosi. Kemudian informasi yang berlebihan, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, alangkah baiknya kita mengurangi informasi yang tidak penting. Dan yang terakhir, kita melakukan kalau komunikasi kita itu kita pertahankan kalau itu bermanfaat. Nah, di sini ada distorsi hambatan komunikasi. Apa saja itu? Ada fisik, somatik, dan psikologik. Ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama, penyampaiannya itu bertele-tele. Kemudian malu-malu, serta marah-marah. Maksudnya tidak jelas. Maksud pesan tersembunyi. Nonverbal yang tidak jelas. Komunikasi satu arah. Tidak tanggap, tidak nyambung, dan tidak terbuka terhadap lawan bicara. Ya, itu adalah paparan saya mengenai komunikasi efektif. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau berkesempatan untuk menonton video ini. Terima kasih untuk orang tua saya, dosen saya, Pak Tono, serta Kak Aji, serta teman-teman PLS saya yang sudah membantu saya dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.